Dan kemudian Islam mengalami dekadensi dari keilmuan ketika apa? Ketika penceramahnya itu sudah berceramah soal politik terus. Panwaslu Kecamatan Serengat mengimbau kepada panitia penyelenggara kegiatan pengajian Gusikdam untuk memastikan agar dalam acara tersebut tidak ada kegiatan yang bermuatan tentang kampanye, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Pointer oleh kampanye. Bawaslu Serengat. Ya, berarti aku ora oleh kampanye. Tapi aku tahu kampanye. Engko ora usah bingung. Pokoke tanganmu aja sampai kleru. Nomornya kudu jelas. Nah, ngene, jeleng. Lah. Makmur, jeleng. Malam ini saya bilang saya agak di depan jenengan. Tenang. Lho nggih. Disaksikan jamaah saya, semoga kedekatan kita ini tidak hanya secara lahir saja, Mas. Mengapa ilmu pengetahuan Islam itu begitu berjaya pada Mas Said? Ya karena penceramahnya berilmu. Tausiah yang diberikan kepada umat itu berdasarkan keilmuan yang luar biasa. Lalu melahirkan beberapa tokoh-tokoh akhirnya seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Batutah dan seterusnya. Ini kan menjadi sangat luar biasa. Dan kemudian Islam mengalami dekadensi dari keilmuan ketika apa? Ketika penceramahnya itu sudah berceramah soal politik terus. Pada zaman Mamluk, pada zaman Utsmani, pada zaman Safawiyah dan seterusnya, Fatimiyah dan seterusnya dan seterusnya. Ketika dia berbicara tentang bagaimana melakukan generalisasi terhadap kekuatan-kekuatan politik, bagaimana ketika penceramah itu sudah berbicara tentang ekspansi politik, disitulah keilmuan Islam mengalami dekadensi. Saya akhir tahun kemarin sengaja untuk melakukan studi komparasi ke berbagai negara di Timur Tengah sampai ke Afrika Utara. Karena saya betul-betul concern ketika mendengar kabar bahwa banyak sekali generasi muda Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara itu menjadi ateis. Saya sangat concern di situ dan saya menemui beberapa ulama di banyak negara sampai ke Tunis, sampai ke Benghazi, ke Libya. Saya ketemu dengan mereka dan mereka mengatakan hari ini yang lebih populer di anak-anak muda di Arab itu adalah tentang ajaran-ajaran ateis dari Richard Dawkins. Mungkin kita pembaca itu nih berdua nih. Bukan berarti insya Allah bukan ateis. Berbicara tentang teori Darwin, berbicara tentang Stephen Hawking, Big Bang Theory, black holes dan sebagainya. Kenapa? Karena memang para penceramah agama tidak menyediakan ilmu pengetahuan kepada generasi muda Islam. Wabil khusus di Indonesia, yang lebih dibeli oleh masyarakat itu adalah kejenakaan-kejenakaan yang tidak bisa membedakan antara stand up komedi dengan ceramah agama. Bukan berarti ceramah agama tidak boleh lucu, tapi narasi besar dari sebuah ceramah itu adalah tentang keilmuan. Dan saya berbicara dengan rektor Zaitunah University di Tunis. Dia mengatakan bahwa umat Islam hari ini tidak ada satupun yang bisa melawan pemikiran Stephen Hawking tentang Genesis, tentang teori penciptaan alam. Seolah-olah di Al-Quran tidak ada. Padahal ada kitab tafsir dari Syekh Muhammad Thohir bin Ashur, At-Tahrir wa Tanwir, itu luar biasa menceritakan kejadian terciptanya alam semesta itu berdasarkan kurang lebih seperti Big Bang teorinya Stephen Hawking. Dan itu disampaikan oleh para pendakwah. Nah seharusnya itu yang diberikan kepada masyarakat sesuai segmentasinya. Meskipun dia berada di segmentasi menengah ke bawah misalnya, setidaknya dia harus berdaya dalam keilmuan. Keilmuan dasar saja. Keilmuan-keilmuan yang menceritakan tentang bagaimana Ibnu Al-Haytham bisa menciptakan kamera yang nempel di handphone kita semua hari ini. Lewat Kitabul Manazir misalnya. Ini kan luar biasa, ceritakan saja. Dan menjadi penceramah agama itu memang tidak gampang. Ini Ustadz, Kiai juga semua, Kang Maman semua ini, saya juga berceramah gitu. Meskipun saya tidak berceramah agama, tapi tentang bagaimana sejarah Islam. Tapi menjadi seorang penceramah agama itu manggulnya berat sekali. Bayangkan kalau menjadi seorang Gus Miftah, salah satu sebagai penceramah agama dan sebagai pejabat publik utusan khusus presiden. Ada dua benda berat di panggulnya itu yang harus dibawakan secara terus-menerus. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita bersikap hari ini kan seperti istilahnya George Orwell ya. Kini zaman panoptikon.
Semua orang mata lensanya itu mengarah ke setiap manusia, apalagi public figure seperti ya kita ini public figure lah semua. Ini kan kita bisa dilihat kesehariannya oleh orang banyak. Nah, artinya kesimpulan terakhir saya, kalau kita ingin mencerdaskan umat Islam hari ini, ya berikan umat Islam ini adalah dengan ilmu pengetahuan. Oke lah, berikan kejenakaan itu, tapi porsinya jangan mendominasi setiap ceramah. Ini nggak mendidik, dekadensi yang terjadi. Hari ini kita betul-betul menjadi sampah. Betul-betul menjadi sampah. Umat Islam ini bisa ngapain sih? Nggak ada. Kalau kita mau bandingin dengan Huawei misalnya yang sudah menciptakan prototipe handphone kira-kira nanti 20 tahun ke depan, nah kita kan masih sibuk dengan tukar tambah handphone di konter-konter itu. Nah ini gambaran ya bahwa kalau umat Islam ingin berdaya, ya berjuanglah lewat ilmu pengetahuan. Jangan lagi bicara soal politik, pragmatisme politik, dan seterusnya dan seterusnya. Itu hanya akan membuat dekadensi. Situasi yang offside seperti ini ya udah, ini insya Allah ini menjadi teguran dari Allah untuk mengingat jangan jumawa lah. Mungkin disadari atau tidak disadari jumawa juga di depan publik mungkin. Nah inilah Allah masih untung memberikan hikmah ya, pengingat-pengingat seperti ini supaya dia itu rodok leren gitu, menjadi agak pelan gitu. Saya kira itu saja. Makasih.